Halo pemirsa, perkenalkan saya Winda dari Ikatan Akuntan Indonesia, wilayah Jawa Timur. Kita bersama dengan Bu Puji. Selamat pagi Bu Puji. Selamat pagi. Ya, beliau adalah seorang guru besar akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Ya. Kita beruntung sekali bersama Bu Puji kita akan membahas optimizing performance, indikator kinerja utama perguruan tinggi, dan konferensi internasional KRA ke-10 yang diadakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ya, Bu Winda. kami boleh tanya-tanya ya Bu ya, Boleh. mengulik mengenai indikator kinerja utama. Ya. Kira-kira kami bisa dijelaskan nggak Bu mengenai indikator kinerja utama? Oke, terima kasih Bu Winda dan para pemirsa sekalian, bahwa kalau kita melihat salah satu tagihan yang diberikan oleh Mas Menteri kita kepada perguruan tinggi itu adalah terkait dengan indikator kinerja utama. Secara garis besar, hal yang diharapkan dari IKU ini adalah bagaimana perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini bisa naik kelas. Artinya bahwa bisa disejajarkan dengan perguruan tinggi dunia, khususnya yang masuk di dalam ranking kelas dunia. Inilah secara garis besar kenapa saat ini IKU ini digencar disosialisasikan, bahkan menjadi salah satu ukuran keberhasilan dari sebuah perguruan tinggi. Ya. Bagaimana Bu caranya memonitor dan mengevaluasi? Karena nampaknya ini kan sesuatu yang luar biasa ya Bu ya, bagi perguruan tinggi ya, yang di Indonesia ini sangat beragam. Iya, betul. Ya. Jadi secara garis besar indikator kinerja utama ini ada 8 indikator gitu ya. Yang pertama itu kita kenal dengan IKU 1, ini terkait dengan lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Harapannya bahwa sebuah perguruan tinggi tidak hanya mampu mendidik mahasiswanya dan bisa lulus tepat waktu, tetapi bagaimana alumni ini atau lulusan ini bisa mendapatkan pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat, itu range-nya itu sampai di 6 bulan setelah kelulusan, dan mendapatkan penghasilan minimal itu adalah 1,2 juta atau kelipatannya. Ini yang menjadi salah satu ukuran terkait dengan lulusan. Kemudian di IKU 2 ini terkait dengan mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Nah, ini menarik memang. Kalau selama ini mahasiswa kita itu belajar selama 8 semester itu di perguruan tingginya dengan program Merdeka Belajar ini, maka mahasiswa ini berhak untuk bisa belajar dimanapun gitu ya, selama 3 semester ukurannya, atau senilai 20 SKS itu di luar. Nah, ini kita bisa menggandeng berbagai perguruan tinggi mitra, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, termasuk di dalamnya adalah organisasi profesi dan industri. Ini luar biasa. Jadi bisa jadi misalkan mahasiswa IAI ya Bu ya. Nah, IAI ini kan punya anggota dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Bisa jadi kita saling tuker nih, mahasiswa saya di Universitas Negeri Malang bisa berkuliah di tempatnya Bu Winda, atau misalkan di perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia, sehingga mahasiswa ini punya pengalaman. Oh, aku pernah loh kuliah di Widya Mandala, saya pernah kuliah di Unair, saya pernah kuliah di Unisma, dimanapun ya, begitu. Jadi sehingga
budaya perguruan tinggi di mana mahasiswa itu bertukar mengambil pengalaman pembelajaran di luar, ini bisa dirasakan oleh mahasiswa kita. Saya rasa ini program yang luar biasa gitu ya. Kemudian saya lanjutkan ada di IKU 3. IKU 3 ini adalah dosen berkegiatan di luar kampus. Ini juga bisa kita manfaatkan dengan IAI yang punya member besar ini adalah bagaimana dosen-dosen ini itu bisa mengajar di luar kampus. Ini misalkan dosen Unisma bisa mengajar di Brawijaya, Brawijaya bisa mengajar di di Unpad atau di lain sebagainya. Ini luar biasa sehingga bahasanya itu kita nggak jago kandang loh, gitu ya. Jadi sering ini ya Bu ya, paradigma jago kandang ya, ya. Betul. Nah ini kemudian membuka wawasan lah istilahnya. Ya, betul. Jadi bergeser ke IKU 4. IKU 4 ini ada praktisi mengajar di dalam kampus. Oke, kita tahu bahwa pengetahuan itu kan sangat luas dan sangat punya makna ketika dia implementatif gitu ya. Dengan pemahaman bahwa ada beberapa mata kuliah yang diajar oleh praktisi. Tentunya mahasiswa tidak hanya melihat dari sisi teoritis saja, tetapi case-case di lapangan itu bisa dipahami oleh. Nah, Ikatan Akuntan Indonesia ini juga anggotanya tidak aja akuntan pendidik, tapi juga praktisi. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana kita bisa mengajak teman-teman kita untuk bisa menyalurkan memberikan pengalaman praktisinya untuk bisa mengajar di kampus. Kemudian ada IKU 5, ini terkait dengan luaran penelitian, bagaimana sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi kita, bahwa yang pertama adalah pendidikan, kemudian yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian. Nah, penelitian ini menjadi poin penting kalau Bu Widah mau naik pangkat golongan. Itu poin terbesar itu di riset. Ya kan? Kum terbesarnya itu di riset. Dan itu yang paling sulit. Betul. Oleh sebab itu bahwa keberadaan conference, seminar internasional maupun nasional ini menjadi sangat penting untuk bisa mendiseminasikan hasil karya penelitian ini kepada masyarakat melalui event-event ilmiah. Apalagi kalau KRA ini bukan hanya mendiseminasikan ya Bu ya, sampai publikasi. Oke, itu. Keenam, prodi bekerja sama dengan perguruan tinggi kelas dunia gitu ya. Kemudian yang ketujuh kolaboratif, dan yang terakhir adalah prodi-prodi ini tidak hanya memiliki akreditasi nasional tetapi juga internasional. Kalau kita lihat Bu Puji, ini kan IKU ini konsepnya komprehensif ya Bu ya. Dosen, mahasiswa, praktisi semua bergerak. Nah, kira-kira kami bisa nggak mendapatkan gambaran gitu ya, apakah memang IKU ini memang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan di Indonesia? Ini yang menunjukkan bahwa kita saat ini tidak bisa unggul seorang diri. Sifat kolaboratif menjadi penting untuk bisa mencapai keseluruhan IKU, gitu ya. Nah, ketika kita bisa bersama-sama bersinergi secara bersama, saya yakin peningkatan kualitas pendidikan ini tidak hanya ini loh alumni kita ini wawasannya itu tidak hanya sekedar paham terkait dengan culture yang ada di perguruan tingginya, tetapi dia punya wawasan luas, baik dengan perguruan tinggi level nasional maupun dengan perguruan tinggi level internasional. Inilah yang ingin dicapai oleh Kemendikbudristek, bahwa sumber daya manusia Indonesia itu tidak hanya, karena
globalisasi ini kan nggak bisa kita bendung gitu ya. Artinya bahwa kompetitor kita itu tidak hanya lulusan-lulusan dalam negeri, tapi lulusan luar negeri itu menjadi kompetitor kita. Apalagi dengan disruption ekonomi sehingga dunia maya itu menjadi sesuatu nggak berbatas. Iya kan, nggak berbatas. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di anak-anak kita itu sekarang office-nya itu tidak di gedung yang tinggi kemudian dia harus ngantor setiap hari. Tetapi office di ruangan mereka itu sekarang menjadi office mereka. Bahkan dalam genggaman, Bu. Betul. Ya, saat ini dalam genggaman. Kantor seperti dalam genggaman. Seperti itu. Ya, kalau saya boleh menangkap ya Bu ya, di sini kan berarti ada kata kuncinya. Kolaboratif, sinergi. Ya, membuka wawasan bukan hanya nasional dan internasional. Internasional juga itu untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi. Iya, betul. Ya, baik Ibu. Ya, kita lanjut ya. Yang kedua adalah terkait dengan kita punya Bu konferensi internasional KRA 10 yang diadakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Pendidik. Ya, nah kira-kira boleh nggak Bu kami dapat gambaran ini forum seberapa pentingnya sih Bu? Kalau tadi kita bahas IKU, sekarang kita melihat ada yang namanya konferensi internasional yang diadakan yang ya ini sebagai wadah lah begitu. Ya, terima kasih. Jadi konferensi regional akuntansi yang ke-10 ya. Jadi keberadaannya ini sudah bukan event yang biasa, tetapi ini adalah event tahunan yang dimiliki oleh IAI Kompartemen Akuntan Pendidik yang mencoba ingin mewadahi teman-teman dosen maupun mahasiswa yang memiliki karya ilmiah untuk bisa didiseminasikan dalam sebuah event yang kita sebut dengan konferensi regional ini. Nah, ini pesertanya luar biasa. Jadi hampir setiap tahun di KRA ini kita tidak kurang dari 300-an lebih artikel yang diseminarkan gitu ya. Nah, saat ini tentunya Kompartemen Akuntan Pendidik mulai memfasilitasi artinya perkembangan dari tuntutan IKU ini sehingga konferensi yang semula itu levelnya nasional gitu ya, regional, kemudian di konferensi yang ke-10 ini tesnya sudah internasional. Nah, ini luar biasa Bu, bisa sampai ke-10 itu berarti kontinuitasnya itu ya, berarti. Kontinuitas luar biasa. Jadi mulai di KRA 8 dan KRA 9 itu sudah mulai dirintis sebenarnya untuk internasionalisasi conference ini. Contohnya misalnya di conference sebelumnya itu publication yang ada itu sudah ada satu proceeding Scopus gitu ya, Scopus atau WOS gitu. Ini artinya bahwa kita sudah mulai meningkatkan kualitas dari konferensi regional akuntansi ini. Nah, di konferensi yang ke-10 ini kemudian kita ingin membuka wawasan lebih luas lagi sehingga konferensi ini adalah konferensi internasional. Nah, oleh sebab itu maka saya sangat priced gitu ya. Waduh, ternyata KRA ini semakin tahun itu semakin menunjukkan kualitasnya gitu ya, mulai gradual dari bagaimana bisa membangun sebuah wadah untuk bisa mendiseminasikan hasil karya dari keseluruhan periset dari mahasiswa ataupun dosen di Jawa Timur, tetapi kemudian berkembang secara nasional dan bahkan sekarang internasional. Ya, luar biasa Bu. Kalau saya ikut KRA itu selalu penuh ya, hal-hal yang baru gitu ya. Nah, kira-kira kami bisa dapat nggak Bu gambaran kolaborasi antara universitas-universitas yang tergabung gitu ya dengan para praktisi. Oke. Jadi konferensi regional akuntansi ini
konsepnya adalah kebersamaan. Konsepnya adalah sinergitas. Oleh sebab itu bahwa di bawah komando Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik kemudian menyatukan perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur yang saat ini yang sudah bergabung di dalam KRA ini ada 44 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta gitu ya. Kemudian bersama-sama untuk menjadi host dan co-host di dalam pelaksanaan conference ini. Nah, ini harapannya bahwa dengan sinergitas ini gitu ya. Jadi kalau tadi di dalam IKU bagaimana dosen berkegiatan di luar kampus, konferensi ini menjadi salah satu ajang untuk bisa mengimplementasikan IKU yang ketiga ini. Kemudian konferensi ini juga menjadi salah satu wadah implementasi IKU yang kelima terkait dengan luaran penelitian, karena Mbak Ida ini hasil dari konferensi ini. Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Pendidik ini juga beraliansi dengan jurnal-jurnal nasional bereputasi yang ada di Indonesia, baik itu yang mulai dari Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1, artikel-artikel terbaik akan dipublikasikan di jurnal yang sudah bereputasi ini. Wah, ini luar biasa Bu, kalau saya menangkap ya dari diskusi kita gitu ya, ada kebersamaan, ada menyatukan, dan 44 perguruan tinggi negeri dan swasta itu bersama itu luar biasa Bu, bisa menyatukan mereka bekerja bersama. Dan kalau kita hadir tuh biasanya kita bukan hanya sekedar bertemu rekan-rekan akuntan, tapi kita juga bertukar informasi, mendengar bahwa ini risetnya Bu Puji, risetnya teman-teman itu luar biasa, ada perkembangan di bidang akuntansi yang terbaru ya Bu ya. Itu kira-kira manfaat ya yang kita bisa dapatkan ya Bu ya? Banyak banget. Iya. Benefitnya luar biasa. Satu, yang pasti kita akan banyak tambah jaringan ya. Jadi semua perguruan tinggi 44 kita bisa bersama dan menjalin kolaborasi itu luar biasa. Itu kalau dilakukan secara parsial itu cost-nya luar biasa loh Mbak. Tapi ini hanya dalam satu event kita bisa kolaborasi 44 perguruan tinggi. Nah ini biasa. Kemudian yang kedua di conference ini kan ada banyak keynote speak dari internasional. Saya melihat ada dari Australia, kemudian dari Inggris, kemudian ada dari Malaysia. Ini kan luar biasa ya, kalau datengin sendiri berapa ini biayanya kan nggak mampu lah kalau yang ini. Kemudian belum lagi kalau kemudian di parallel session kita banyak sesuai dengan major kita ya, misalkan akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, update di bidang itu ya Bu ya. Betul. Teman-teman sharing ya, rekan-rekan kita semua sharing untuk kita punya tambahan pengetahuan. Ya. Juga difasilitasi bagi dosen-dosen yang bisa jadi baru menyelesaikan doktornya gitu ya, atau baru melakukan pengukuhan guru besar. Mereka diberikan wadah untuk diseminasi dari apa yang sudah beliau raih gitu ya, dari misalkan apakah itu disertasinya itu bisa ini loh disertasiku ini membahas tentang ini itu dan biasanya itu update terbaru di bidang ilmu akuntansi ya Bu ya. Betul. Itu adalah just yang kita bisa update lah gitu. Oh ternyata metodologi sekarang berkembang luar biasa ya. Ini seperti itu. Kemudian dan ini tidak ada batasan ini kuantitatif kualitatif gitu ya. Ada. Dan bagi mahasiswa tentunya ini menjadi satu momen untuk
bisa di price it di dalam event seperti ini. Kalau mereka harus belajar juga, untuk bisa melatih mahasiswa kita itu percaya diri, gitu kan. Terus kemudian bisa berkenalan dengan tidak hanya 44 perguruan tinggi, saya yakin ya. Dari tahun ke tahun mesti di luar Jawa Timur lumayan banyak tuh yang berkunjung ya Bu ya, yang ikut serta ya. Betul. Ya, ini luar biasa Bu. Kalau saya bilang itu ada kata kuncinya itu kolaborasi, dan kolaborasi itu bisa diwadahi lewat Konferensi Internasional Akuntansi yang ke-10. Ini kerja bareng, benefitnya luar biasa dari sisi cost, dari sisi pengetahuan, dari sisi kemanfaatan untuk institusi, begitu ya. Nah, kita tadi sudah membahas Bu mengenai IKU, kemudian kita bahas mengenai KRA. Kira-kira kami bisa dapat nggak Bu gambaran apa sih hubungan antara IKU dan KRA ini? Tadi sebenarnya sudah tersampaikan bahwa konferensi regional akuntansi ini bisa menjadi satu jembatan untuk mengimplementasikan ada 2 IKU minimal. Yang pertama adalah di IKU yang kedua, mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Artinya bahwa ketika mahasiswa ini nantinya mempresentasikan di event ini, otomatis kan tesnya berbeda, ya kan? Ketika mereka nanti itu disaksikan oleh berbagai perguruan tinggi, itu uji nyalinya itu pasti lebih greng gitu kan. Kemudian dengan kolaborasi 44 perguruan tinggi ini sebagai pelaksana, bisa jadi nantinya kolaborasi itu tidak hanya pada event KRA, tetapi lebih dilanjutkan lagi pada event-event tadi, misalkan nanti student exchange ya, nanti kita Dharma ya Bu ya, masih banyak yang lain nih, bisa di pendidikan, bisa di Abdimas, gitu. Jadi nanti bisa jadi saling tukar dosen mengajar gitu. Ini kan salah satu jembatan untuk pelaksanaan IKU yang kedua. Kemudian yang pasti ini menjadi salah satu wadah untuk implementasi IKU yang kelima, yaitu luaran penelitian. Karena hasil dari konferensi ini itu yang terbaik gitu, yang terpilih itu akan terpublication di beberapa jurnal yang sudah berafiliasi dengan Kompartemen Akuntan Pendidik, mulai dari yang Sinta 4, kemudian Sinta 3, Sinta 2, dan saya yakin karena ini international conference, akan ada satu proceeding ataupun satu publication yang itu nanti bisa apakah itu nanti Copernicus kah, apakah itu nanti WOS misalkan, atau yang lain gitu. Ya, dan dengan adanya pesan internasional siapa tahu juga bisa berjaring dengan mitra internasional ya Bu ya di sini. Harapannya begitu. Jadi kalau kita melihat ketika nanti para keynote speak dari luar negeri ini, saya yakin kita bisa menjalin kolaborasi, paling tidak kolaborasi dalam joint research misalkan, ya kan. Kemudian saya melihat juga ada beberapa mahasiswa asing yang juga join di sini di conference ini. Paling tidak mahasiswa kita itu bisa punya pengalaman dan bisa punya wawasan seperti apakah mahasiswa asing itu yang bergabung nanti di dalam konferensi. Ya, menarik Bu ya. Kalau saya lihat itu pertama jejaring. Mulai dari jejaring, dan jejaring itu tidak mudah dan tidak murah ya Bu ya. Tapi ini jadi wadah lewat KRA ini yang tujuan jangka panjang itu bisa meningkatkan IKU. Ya. Dan IKU ini dampaknya bukan hanya di KRA ini, bukan hanya bagi dosen tapi juga bagi mahasiswa. Mulai dari untuk mahasiswanya belajar, tampil di depan,
Kalau zaman dulu tuh kita bilangnya soft skill ya Bu ya, tapi belum terpetakan lewat IKU begitu ya. Tapi sekarang tuh lebih terpetakan dengan IKU. Jadi kita lebih terpacu ya Bu ya. Oke. Nah, yang kedua terkait kolaborasi Bu. Kolaborasi tadi sudah Bu Puji jelaskan gitu ya. Dari jejaring, kenal, ketemuan, reunian gitu ya. Jadi kolaborasi karena kita ini kan orang akuntansi itu kalau ketemu ya pertama reuni, kemudian bicaranya apa, riset yang terbaru apa ya, oh selesai studi lanjut nih, disertasinya tentang apa lah, kita bisa ngajak gitu ke satu sesi, yang namanya sesi yang terkait dengan bidang ilmu, Nah, saya boleh nggak Bu dapat, dan ini mungkin ulasan terakhir ya Bu ya, kira-kira apa sih peluang dan tantangan buat perguruan tinggi ya, baik swasta maupun negeri, saya kira permasalahannya sama ya, terkait dengan kolaborasi yang berkelanjutan melalui event KRA ini. Oke. Jadi sekali lagi bahwa semakin lama tuntutan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas itu tidak semakin ringan tapi semakin berat. Nah, untuk bisa meringankan tuntutan yang tinggi tadi adalah berkolaborasi. Nah, kita tidak akan mungkin mampu melaksanakan itu secara mandiri gitu ya, sehingga event ini menjadi salah satu momen untuk bisa menjalin kolaborasi itu semakin baik, dan harapannya tidak hanya pada level KRA tetapi bisa di follow up lebih lanjut. Oleh sebab itu sebagai kata penutup bagi kami adalah mari semua perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur maupun yang ada secara nasional, baik dosen maupun mahasiswanya, ayo kita sama-sama submit di konferensi regional akuntansi ini yang ke-10 yang insya Allah akan kita laksanakan tanggal 26 Juli di Universitas Islam Malang, yang kita lihat kampus hijau, kampus yang menyenangkan. Kita nanti tentunya ada healing-healingnya sedikit gitu ya. Kota Batu yang sangat cantik sekali untuk pariwisata kita. Nah, inilah saya mengajak semuanya untuk bisa bergabung di dalam konferensi regional akuntansi yang ke-10. Ayo Rek. Ya, ini kita sudah diajak nih sama narasumber kita. Jangan lupa untuk submit paper di KRA yang ke-10. Ya, terima kasih Bu Puji atas banyak sekali informasi yang disampaikan kepada kami yang sangat berguna untuk pengembangan institusi, begitu ya. Dan juga memberikan semangat buat kita. Kolaborasi ya. Untuk sinergitas dan kualitas perguruan tinggi yang unggul. Ya. Baik pemirsa, terima kasih. Sekian podcast kita hari ini.